Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ivan Rahmanto, NPM 20.0305.049 dari kelas 2A BGSD. Saya akan presentasikan tentang organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Berikut merupakan bagan organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah merupakan organ kelengkapan atau alat yang memerintah dan mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Sedangkan pemerintahan merupakan perbuatan memerintah, di mana pemerintah menunjuk badan atau lembaganya, sedangkan pemerintahan menunjukkan fungsinya. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tingkat pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu pemerintah pusat yang terdiri lembaga legislasi, eksekutif, yudikatif, BPK, lembaga tingkat daerah yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota, lembaga tingkat kecamatan, dan juga lembaga tingkat desa. Pemerintahan tingkat pusat terdiri dari lembaga legislatif yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dalam sebuah negara. Lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. MPR, salah satu tugasnya adalah menetapkan undang-undang. DPD bertugas sebagai pembahas rancangan undang-undang. Kemudian DPR bertugas menyusun program legislasi nasional. Kemudian ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, di mana presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif bertugas sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang, juga sebagai pengawas hukum di sebuah negara. Lembaga yudikatif terdiri dari 3 lembaga di bawahnya, yaitu MA, Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam menetapkan hukum, serta undang-undang secara adil, tepat, dan benar. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan juga keadilan. Kemudian ada Komisi Yudisial, yang merupakan lembaga yang memiliki sifat mandiri dalam wewenangnya mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kemudian ada BPK. BPK adalah badan pengelola uang yang bertugas untuk memeriksa, mengelola uang, dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Selanjutnya, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Kemudian, pemerintah daerah. Di dalam pemerintah daerah ini terdapat dimensi pengertian bentuk pemerintahan daerah, lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Yang pertama, dimensi pengertian daerah. Dimensi terbagi menjadi dimensi sosial, yang merupakan kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan batas tertentu dan memiliki ciri tertentu. Dimensi ekonomi, organisasi pemerintah yang memiliki ciri tertentu yang erat kaitannya dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Dimensi geografis, yaitu unit organisasi pemerintah yang punya lingkungan geografis dengan ciri tertentu, keadaan geografis, demografis, dan potensi ekonomi tertentu. Kemudian ada dimensi hukum, pemerintah daerah sebagai suatu unit badan hukum publik. Kemudian ada dimensi politik, pemerintah daerah dipandang memiliki hubungan dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Kemudian ada dimensi administrasi, pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri, yaitu legal self-government,
yang punya hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahan sendiri secara administratif. Kemudian ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah, yaitu lingkungan alam meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, keadaan penduduk, lingkungan politik meliputi pemahaman tentang intuisi politik, partisipasi politik, dan dukungan. Kemudian ada lingkungan ekonomi yang meliputi pendapat rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, pemilihan harta dan kekayaan, dan ketersediaannya infrastruktur. Kemudian ada lingkungan sosial yang meliputi pola pemukiman, tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan mobilitas sosial. Kemudian ada lingkungan alamiah, meliputi nilai-nilai demokrasi, pemerintahan, cara pengambilan keputusan, dan juga partisipasi. Di dalam pemerintah daerah ini juga terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yang pemerintahan kekuasaan pemeliharaan dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya di daerah otonom. Kemudian ada asas dekonsentralisasi, pelimpahan wewenang dan alat kelengkapan negara pada tingkat atas, tingkat di bawahnya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dan juga ada asas pembangunan. Di dalam asas tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan daerah ke desa melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya. Terdapat prinsip-prinsip di dalam pemerintahan daerah, baik di dalam provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang pertama yaitu digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan boleh dilaksanakan di daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian, asas tugas pembantuan dilaksanakan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, atau desa. Terdapat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang pertama yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antar provinsi dan kabupaten atau kota yang diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah di dalam pasal 18A ayat 1. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah menjalankan otonom seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pasal 18 ayat 5. Kemudian ada pemerintah tingkat kecamatan, di mana perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan punya kriteria tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Camat berkedudukan di bawah pemerintah daerah dan bertanggung jawab pada bupati melalui sekretaris daerah. Kemudian di bawah camat ada pemerintahan tingkat desa, di mana di dalam desa dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Pemerintah desa memiliki seorang kepala desa yang mendapatkan jatah tanah bengkok sebagai bentuk apresiasi imbalan atas tugasnya. Di bawah pemerintahan desa ini terdapat rukun warga yang lebih kecil untuk menjalankan tingkat dusun. Kemudian ada RT yang di bawah RW dan juga rakyat yang merupakan tingkat terpentingnya, di mana di dalam suatu negara harus ada rakyatnya untuk menjalankan kekuasaan negaranya. Demikian proses presentasi yang dapat saya sampaikan terhadap organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.